Iya, memang betul sejak kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sekitar bulan Agustus sampai dengan sekarang kita sudah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali oleh tim penyidik, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beberapa hari yang lalu telah publish di Instagram kami, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, saudara H sebagai daftar pencarian orang. Hal ini kami lakukan sebagai upaya masif untuk agar masyarakat juga mengetahui bahwa yang bersangkutan tersangka H itu merupakan pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kredit beriguna BRI KCP Tegar Beriman. Selama ini kita hanya tayang dan hanya pajang di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, kemudian di Polres. Atas inisiatif dan masukan dari teman-teman penyidik, akhirnya kita menyampaikan, mempublish bahwa saudara H ini kita sebar di Instagram kita sebagai DPO Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Bapak, berarti setelah ada penyitaan aset sebelumnya sampai Iya, saat ini, tersangka ini nggak ada menyerahkan diri atau maksudnya datang ke Kejari sendiri ya Pak? Iya, memang betul sejak kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sekitar bulan Agustus sampai dengan sekarang kita sudah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali oleh tim penyidik, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk menghadiri panggilan yang telah dilayangkan oleh penyidik. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan cara tentunya dilakukan oleh penyidik dibantu oleh teman-teman dari Intel Kejaksaan, teman-teman dari Polres juga nantinya untuk melacak keberadaan yang bersangkutan. Dan kita juga telah melakukan upaya pencekalan terhadap yang bersangkutan sehingga hal ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak yang bersangkutan sehingga tidak bisa meninggalkan wilayah hukum Republik Indonesia nantinya, negara Republik Indonesia. Untuk tersangka sendiri Pak, selain Hafiz, Untuk perkara kredit fiktif di BRI KCP Tegar Beriman ini ada 3 tersangka, yang 2 sebagaimana kita ketahui telah melaksanakan proses persidangan dan telah diputus oleh persidangan 2 orang tersangka dengan putusan masing-masing 2 tahun, yaitu atas nama tersangka A dan atas nama tersangka HC. Yang bersangkutan karena telah mengembalikan keuangan negara yang dia gunakan, yang dia manfaatkan, sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan masing-masing dihukum selama 2 tahun penjara. Dan tinggal saudara H yang belum, perkaranya dilimpah ke pengadilan karena yang bersangkutan tidak kooperatif dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. kerugiannya sendiri dari Hafiz sendiri berapa? Kerugian dari tersangka H itu berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara itu adalah sekitar 3,3 miliar. Pak, ini kan tadi ada mau ada pencekalan ya Pak, apakah ini juga ke keluarganya, ke istrinya dan Iya, untuk proses pencekalan ini kita sampaikan ke pihak keluarga, ke instansi-instansi terkait juga yang punya kompetensi untuk melakukan pembatasan terhadap ruang gerak subjek hukum di wilayah negara Republik Indonesia. Kita juga menghimbau kepada keluarga yang bersangkutan untuk memberikan nasihat kepada saudara H agar kooperatif dan mau datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga nanti berkas perkaranya segera kita limpah di Pengadilan Tipikor Bandung nantinya. kalau dari istrinya sendiri Pak, apakah tidak ada informasi mungkin keberadaan dari Kita memang lost kontak dengan istri dan saudara H sendiri, kemudian juga dari keluarga yang lain juga tidak memberikan informasi, pasif kepada kami tim penyidik. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami sampaikan jikalau nanti dari pihak keluarga ada informasi-informasi terbaru terhadap yang bersangkutan, kita mohon untuk disampaikan kepada kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kemudian juga kepada masyarakat pada umumnya yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Sebagaimana kita telah share di Instagram kami nanti untuk segera menginformasikan ke kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sehingga kami bisa melakukan upaya paksa atau jemput paksa terhadap yang bersangkutan nantinya. Kalau dari kakaknya ini kan ada informasi dari kakak iparnya ada Zasri Sumber sendiri, ada komunikasi dengan
Jadikah mereka berdua? Sejauh ini belum kita belum melakukan komunikasi. Yang tadi saya sampaikan, pihak keluarga juga pasif memberikan informasi kepada kami, sehingga ini kita berharap nanti ke depannya pihak keluarga juga bisa memberikan update terbaru terhadap keberadaan yang bersangkutan. Sekali lagi kami sampaikan, bagi siapapun yang melakukan proses penghalangan terhadap pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini, obstruction justice, nanti kita akan melakukan upaya-upaya terhadap yang bersangkutan. Jikalau memang memenuhi alat bukti, bisa saja yang bersangkutan yang menghalangi atau membantu proses pelarian ataupun proses DPO dari tersangka H bisa kita kenakan sebagai tersangka obstruction justice nantinya. Jadi kita tidak mau kejadian ini terjadi bagi para pihak, sehingga kita meminta untuk kooperatif dan kerjasamanya kepada semua pihak agar bisa memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan nantinya. Kalau ancaman hukuman Pak? Ancaman hukumannya itu bisa sampai dengan 20 tahun penjara untuk pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian